Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Malam ini kita mau ngobrol singkat nih soal pengalaman mendengar suara dan spiritualitas. Nah, teman-teman, spiritualitas dalam hal ini bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang supranatural, klinik dan sebagainya. Spiritualitas dalam hal ini adalah pengalaman pribadi kita nih dalam mencari makna hidup gitu ya. Jadi sesuatu yang benar-benar membuat transformasi hidup kita dari yang sebelumnya menjadi lebih baik gitu ya. Nah, materi ini juga saya sarikan atau terjemahkan secara bebas dari tulisannya Jen Visser dari website Hearing Voices di Wales, Inggris. Ya, judulnya sama, pengalaman mendengar suara dan spiritualitas. Nah, poin pertama dari bahasan ini adalah bahwa kita ketika kita mengalami mendengar suara itu, kita harus menerimanya itu sebagai satu berkat dari Tuhan gitu ya. Kenapa demikian ya? Karena banyak orang yang mendengar suara-suara tapi kemudian dia cenderung tidak mau menceritakannya pada orang lain karena dia takut dihakimi, takut dianggap gila, kemudian takut dianggap kurang waras ya, atau aneh lah, dan dianggap sesuatu yang memalukan gitu. Nah, bila kamu ya salah satunya orang yang mendengar suara dan merasa itu satu hal yang aib untuk diungkapkan kepada publik, nah kamu perlu tahu nih ya bahwa sebenarnya pengalaman mendengar suara itu sesuatu yang lumrah dialami oleh banyak orang. Umum aja, sesuatu pengalaman yang umum dialami oleh banyak orang gitu. Ya kita cuma salah satu aja sebagian gitu ya dari demikian banyak orang yang mengalami mendengar suara. Kita merasa bahwa wah jangan-jangan gua doang nih yang ngalamin dengar suara-suara ini. Tapi sebenarnya berdasarkan penelitian ya dari Mental Health Foundation di UK ya, di Inggris, itu sebenarnya orang yang mendengar suara-suara itu lebih banyak dari yang kita duga gitu. Diperkirakan ada sekitar 28% penduduk dunia ya, hampir 30% tuh berarti mengalami pengalaman hearing voices seperti yang kamu alami juga gitu. Nah, sementara juga kenyataannya pengalaman mendengar suara-suara ini bukan sesuatu yang memalukan gitu. Bukan berarti kita gila gitu, bukan. Kita skizofrenia, bukan, nggak selalu demikian gitu. Di dunia ya, bahkan di dalam sejarah dunia banyak sekali orang terkenal yang mengalami pengalaman hearing voices dan dia tetap bisa berfungsi dengan baik, bahkan dia bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang karena dia menjadi aktor sejarah yang sangat penting dalam peradaban manusia gitu ya. Nah, karena itu ini bisa dianggap juga sebagai berkat gitu dari Tuhan. Gak semua orang mendapat pengalaman mendengar suara-suara seperti ini ya. Nah, kemudian jangan selalu langsung melihat pengalaman mendengar suara ini sebagai sebuah penyakit gitu ya. Nah, langkah awal yang penting ketika kita menerima pengalaman hearing voices ini, jangan langsung melihat sebagai sesuatu kekurangan gitu, atau sesuatu wah berarti gue sakit jiwa nih. Nah, bukan begitu ya. Nyatanya menurut psikolog nih Saskia Delide Smith dan Emma Barkus, dari penelitian mereka menunjukkan bahwa pengalaman mendengar suara atau hearing voices itu beda dengan gejala psikosis gitu ya. Pengalaman hearing voices
dan gejala psikosis itu sesuatu yang saling berhubungan sebenarnya. Nah, jadi meskipun dia berbeda tetapi dia ada hubungannya gitu ya. Namun dia tidak selalu menjadi satu. Nah, ketika orang ngalamin pengalaman hearing voices, dia dengar suara, langsung dianggap gejala psikosis, langsung dianggap skizofrenia. Itu juga tidak benar ya. Nah, kita perlu tahu nih, kalau menurut pakai bahasa saya ya, orang mendengar suara-suara itu macam-macam. Ada orang yang suara-suaranya baik ya, membantu kehidupan kita, sehingga dia tidak takut suaranya, tidak menakutkan kita ya. Tapi ada juga yang suara-suaranya sangat mengganggu hidup kita, dan itu yang disebut biasanya yang disebut gejala-gejala psikosis gitu ya. Jadi orang dengan skizofrenia itu termasuk orang yang mengalami pengalaman hearing voices, tapi orang yang mengalami hearing voices belum tentu otomatis mengalami disebut gejala psikosis atau skizofrenia gitu ya. Ingat tuh teman-teman. Nah, pada akhirnya apabila suara-suara yang kita dengar itu tidak mengganggu hidup kita sendiri, kita masih bisa tetap merawat diri dengan baik, mandi teratur, berangkat bekerja, bergaul dengan masyarakat, dengan teman, dengan keluarga tetap baik, bersosialisasi secara luas juga baik. Dia bisa tetap bekerja dan produktif, bisa mandiri. Bahkan dia mempunyai fungsi sosial ya, bisa kerja sosial buat berguna buat sesama maupun alam lingkungan. Ya berarti dia sehat ya, berarti dia tuh baik-baik saja. Apalagi apabila keluarganya menganggap dia tidak ada masalah, dia tetap bisa berfungsi dengan baik, tidak jadi beban keluarga, tidak jadi beban lingkungan, berarti dia baik-baik saja, termasuk dia orang yang sehat jiwa ya. Nah, tapi apabila suara-suara yang kita dengar tadi seperti saya jelaskan, suara-suaranya mulai mengintimidasi, merendahkan, menteror, menghardik, bahkan mencaci maki, kemudian susah juga ditepis ya suara itu, kapan saja muncul, bahkan bisa 24 jam mengganggu hidup kita merasa mulai tidak nyaman gitu. Yang tadinya kita bisa tidur jadi karena dengar suara terus, nah kita jadi nggak bisa tidur, kita mau fokus bekerja, mau sekolah, studi jadi terganggu juga, nggak fokus. Nah, kalau sudah merasakan seperti itu, alangkah baiknya kita segera menyadari bahwa kita harus segera minta pertolongan pada petugas kesehatan di layanan kesehatan terdekat, misalnya di puskesmas, di RSUD, di RS jiwa terdekat. Kita jangan ragu dan jangan malu gitu. Boleh juga ketika kita sekolah konsul dulu ke guru BP, boleh. Kalau guru BP kurang memuaskan, segera ke puskesmas. Mudah-mudahan di puskesmas dokter umum bisa membantu, atau perawat kesehatan jiwa, atau community mental health nurse itu ada. Wah, itu bagus banget kalau bisa dia dengarkan, diberikan support. Tapi kalau enggak, bisa dirujuk ke RSUD yang udah ada psikolognya atau psikiaternya, pasti akan sangat terbantu ya. Jadi jangan ragu-ragu gitu. Terus juga kita terbuka bahwa kalau memang suara-suara yang kita dengar itu kemungkinan mengarah ke gejala psikosis, ya kita juga harus terbuka bahwa itu memang harus dibantu dengan pengobatan medis atau terapi obat, atau disebutnya farmakoterapi. Kita mesti terbuka pikiran kita, jangan kita merasa anti obat lah dan sebagainya. Obat bisa membantu kalau memang suara tersebut kemungkinan adalah bagian dari gejala psikosis atau sudah sampai ke gejala skizofrenia. Nah gitu, jadi itu kita buka dulu pikiran kita ya. Nah kemudian ya, ketika kita mendengar suara-suara hearing voices, cara lain kita untuk menerima kondisi tersebut adalah kita menggunakan suara-suara tersebut sebagai pemandu hidup kita.
Ibaratnya ya kita datang nih ke peramal ya, misalnya peramal tarot lah misalnya ya, dia ini gelar itunya apa, kartu-kartunya, kemudian dia coba terjemahkan sesuai dengan apa kebutuhan kliennya, kemudian dia berikan saran tuh, oh nih kayaknya ada peristiwa seperti ini, kamu harus begini begini begini. Nah, ketika kita mendengar itu kemudian kita bisa memaknainya dengan baik, kita bisa menyesuaikannya dengan irama hidup kita menyesuaikannya dengan tantangan hidup kita yang sedang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapin, kita bisa mengatasinya. Nah, itu bisa menjadi pemandu untuk menemukan jati diri kita juga gitu, walaupun caranya sebenarnya kurang logis. Tapi kalau itu membantu, why not? Nggak masalah ya. Nah, demikian juga ketika kita mengalami pengalaman mendengar suara-suara itu, kita jangan takut, karena suara-suara itu adalah dari diri kita sendiri, bukan dari setan, bukan dari jin, bukan dari alien gitu, tapi benar-benar kemungkinan besar itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Suara-suara yang kita dengar ya, suara halusinasi itu sangat mungkin adalah manifestasi suara hati kecil kita yang terdalam atas apa yang sebenarnya kita inginkan dalam hidup ini gitu. Apa itu cita-cita kita barangkali, atau aspirasi kita gitu. Itu tersimpan di dalam lubuk hati kita, kemudian tersuarakan melalui suara-suara yang kita dengar sebagai pengalaman hearing voices gitu ya. Nah, kita perlu tahu nih bahwa kondisi sosial masyarakat kadang membuat kita jadi jauh dari cita-cita atau impian kita, dari apa yang kita inginkan. Kadang dalam kelompok kecil aja lah, kelompok masyarakat terkecil di keluarga kita gitu. Orang tua kita misalnya seorang pengacara terkenal, dia terkenal, kaya, sukses, dikagumi orang, dia pasti ingin anaknya juga ingin jadi pengacara sukses juga misalnya. Padahal anaknya merasa dia memiliki bakat menjadi seorang dokter misalnya, atau menjadi seorang insinyur misalnya. Tetapi karena dia sebagai anak itu harus mendengarkan orang tuanya, dia jadi mengubur dalam-dalam cita-citanya tersebut, keinginannya tersebut, aspirasinya dia tersebut ya. Nah, dikubur dalam-dalam, ditekan sama dia, dan dia ngikutin kemauan orang tuanya. Akhirnya ada konflik batin di dalam diri dia tuh ya. Bahwa sebenarnya dia tidak bahagia mungkin menjadi seorang ahli hukum. Jadi dia pengen menjadi seorang petani misalnya, menjadi insinyur tadi atau dokter, itu lebih memenuhi panggilan jiwanya dia. Dan karena itu terus ditekan bertahun-tahun, akhirnya muncul dalam bentuk pengalaman hearing voices tersebut ya. Nah, masyarakat juga kadang-kadang membuat kita sibuk untuk mampu membuat kita menyesuaikan diri dan diterima dalam kelompok masyarakat tersebut. Dalam pergaulan kita akhirnya bermain aman, apa tuntutan lingkungan kita, kelompok di kantor kita jadi ngikutin gitu. Kita terlalu mendengarkan pendapat-pendapat mereka, jadi kita berubah jadi kayak dia gitu. Dia ngajakin misalnya pulang kerja nongkrong di pub misalnya, padahal saya bukan tipenya seperti itu. Wah, dia paksain ikut nongkrong di kafe dulu, begaul dan sebagainya, padahal belum tentu semua orang merasa nyaman dengan kondisi tersebut. Dia paksain seperti itu, akhirnya malahan kita kehilangan arah atas apa yang sesungguhnya kita inginkan. Dia yang tadinya orangnya dia nggak suka itu di tempat yang hiruk pikuk, ikut dugem ke diskotik sama teman-temannya. Belum tentu semua orang cocok dengan seperti itu. Dia mau ada orang yang cocok ke pengajian, tapi ada orang yang cocoknya mungkin dia ke karaoke men,
nyanyi, dia lebih tersalurkan ekspresi dirinya. Tapi kalau dipaksa ke tempat tertentu misalnya, atau sebaliknya yang seneng dia beribadah itu bisa membuat dia rileks, diajak ke karaoke dia nggak nyaman juga. Tapi kebutuhan lingkungan sosial itu kadang membuat kita jadi mengikuti tuntutan sosial itu ya. Akibatnya kita jadi bingung mau kemana, kehilangan arah, kemana sih sebenarnya jati diri gue itu. Nah, kemudian kebingungan itu muncul dalam bentuk suara-suara yang kita dengar ya, yang sebenarnya mungkin berusaha untuk mendorong kita kembali ke track kita yang sesungguhnya gitu. Jadi ketika kita dengar suara-suara, jangan takut dulu, jangan takut. Itu diri kita sendiri juga, aspirasi diri kita gitu. Kalau di psikologi ada, dalam manusia ada self. Nah, kita dengarkan itu. Kita jangan kaget, itu bukan korin lah, bukan jin lah, ini bukan, tapi bagian dari diri kita yang sebenarnya mungkin terrepresi. Dan itu kalau kita dengarkan dan kita anggap sebagai panduan dalam hidup, itu mungkin malah membantu kita. Jadi kita malah nggak panik, nggak takut, cemas, paranoid, disangkainnya suara jin nih. Nah, jangan, itu bagian dari diri kita, tenang aja ya. Nah, mungkin suara-suara itu merupakan pertanda bahwa kamu ya adalah orang yang lebih intuitif daripada orang lain. Ada orang yang lebih logis, tapi kamu jenisnya yang jenis intuitif. Nah, atau disebut namanya clairaudient. Nah, di dalam masyarakat tradisional, orang seperti ini dianggap sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan psikis yang mampu mendengar pesan-pesan dari luar eksistensi fisik kita melalui suara-suara yang kita dengar itu. Makanya zaman dulu dianggapnya orang yang dengar suara-suara ini dianggap berbakat menjadi cenayang, atau misalnya tokoh adat gitu, atau jadi dukun adat gitu, karena dia orang yang intuitif sesuai dengan lingkungan adat di mana dia tinggal itu ya. Pesan-pesan ini seringkali datang dalam bentuk nasihat-nasihat yang kita dengar ya. Kalau orang zaman dulu dianggap nih dari karuhun kita nih, dari nenek moyang kita nih ya. Dengar dalam bentuk seorang tua berjubah putih memberikan pesan-pesan. Nah, kita jangan menanggapinya hal itu sebagai sesuatu yang supranatural belaka, tapi lebih kepada makna isi yang dia sampaikan, bagaimana korelasinya dengan perjalanan hidup kita, mencari makna hidup, mencari jalan hidup kita, membentuk jati diri kita itu ya. Nah, kadang suara-suara itu juga bisa dalam bentuk peringatan-peringatan atau firasat, atau sekedar ucapan sapaan dari orang yang kita sayangi meskipun dia sudah tiada. Mungkin di saat itu kita lagi insecure ya, ada masalah yang sangat berat di kantor, atau dalam kehidupan pribadi kita ada masalah, tiba-tiba kita mendengar suara orang tua kita yang sudah tiada. Nah, hanya menyapa aja membuat kita bahagia dan kita merasa jadi dikuatkan bahwa kita merasa mereka telah menjadi malaikat pelindung kita gitu, my guardian angel gitu. Walaupun dia jauh tetapi dia dekat berada di dalam hati kita, di sisi kita selalu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya jadi menguatkan. Jadi ketika kita mendengar suara-suara itu, hearing voices, gak usah kaget, gak usah takut. Bukan setan itu, bukan suara setan, bukan suara juga jin dan sebagainya. Nah, terus bagaimana kalau suara-suaranya itu misalnya membuat kita jadi waham kebesaran, oh kamu nabi. Nah, ini perlu bantuan profesional ya. Jadi, oh kamu nabi, kamu Imam Mahdi. Ketika kita nggak bisa kendalikan diri memaknai itu, kita harus butuh
bantuan profesional, kita konsultasi dengan dengan psikolog ya, supaya dapat konseling yang baik, atau bahkan dengan psikiater. Apalagi ketika kita merasa pengalaman tersebut sangat intens, kita dapat wahyu nih dari Tuhan, padahal tuh pengalaman kita aja, pengalaman mental kita aja gitu. Nah, dan itu ketika kita sudah sulit membedakan itu realitas dengan kenyataan, sebaiknya segera konsultasi ke profesional. Tapi kalau kita masih bisa secara logis memaknai suara-suara itu sebagai suatu pesan-pesan kehidupan yang membuat kita jadi baik, kita bisa ya jadi hubungan kita dengan Tuhan baik, hubungan kita dengan sesama manusia baik, hubungan kita dengan alam lingkungan tetap baik, yaitu berarti kita masih cukup sehat jiwa ya. Nah, jadi boleh juga memaknai suara-suara itu sebagai panduan hidup kita juga boleh ya. Nah, tapi ada batas-batasnya tadi. Kapan kita juga harus meminta pertolongan apabila suara-suara tersebut sudah membuat kita sulit membedakan dengan realitas ya. Nah, yang terakhir ya, itu merupakan bagian dari jati diri kita sendiri. Jadi suara-suara itu adalah berkat ya. Jadi pada akhirnya kita mendengar suara-suara atau hearing voices itu jadi berkat yang merupakan bagian yang integral, yang tidak terpisahkan dari diri kita. Misalnya ya samalah kayak gini lah, kita punya keunikan masing-masing. Misalnya kita tangannya kidal nih, keyboard, apakah harus dibalikin? Kita harus latih jadi tangan kanan? Nggak harus begitu. Ini bagian dari kita tetap akan jadi orang kidal sampai kita tua gitu. Tapi kita harus menyesuaikan diri supaya kita nggak dianggap aneh juga oleh orang sekitar kita. Kita tetap bisa berfungsi, kita bisa tetap mandiri dan produktif, tidak menjadi disabilitas, tidak membebani orang lain gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kita hilangkan sama sekali atau sesuatu yang harus disembuhkan sama sekali, enggak. Nah, sebaliknya itu sesuatu yang dapat kita terima dengan ikhlas dan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi ingat, suara-suara yang kita dengar apabila kita maknai dengan baik bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita juga. Kita tetap bisa mandiri, bisa kerja, bisa bersosialisasi dengan baik. Namun apabila suara-suara tersebut sudah mengganggu kualitas hidup, tetap saya sarankan untuk segera berkonsultasi ke layanan kesehatan terdekat ya. Jadi sekali lagi, spiritualitas dalam hal ini bukan sesuatu yang klinik, mistis, magis, supranatural gitu, terkait dengan jin, setan dan sebagainya, bukan. Spirituality di dalam hal ini adalah your own personal experience, pengalaman kita menjalani kehidupan ini, perjalanan kita membentuk jati diri kita ini sepanjang hidup kita. Jadi membentuk jati diri itu tidak bisa instan, sehari 2 hari dibikin training sekian lama selesai gitu langsung bisa menemukan jati diri kita. Nggak sesimpel itu. Bahkan kita seringkali harus sepanjang hidup kita melakukan proses pembelajaran, pencarian, selalu mencari, dan akhirnya bisa satu saat seluruh kehidupan kita itulah yang menjadi jati diri kita gitu ya. Itu teman-teman. Nah, spirituality itu seperti itu, perjalanan hidup kita, perjalanan diri kita mencari makna ya, makna dari diri kita sendiri gitu ya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya bahas kali ini supaya teman-teman tidak takut ketika mendengar suara-suara yang kita alami melalui pengalaman hearing voices, dan tetap bisa
hidup bersama dengan suara-suara itu dengan baik, kita tetap bisa berfungsi seperti orang lain pada umumnya. Terima kasih udah mau mendengarkan video ini. Semoga berguna. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya supaya kalau ada video lagi bisa terupdate. Kalau mau kasih komentar juga boleh, apalagi saran. Saya juga bukan yang paling tahu dalam hal ini. Saya senang banget kalau dapat masukan dari teman-teman. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.